Halo teman-teman, kembali lagi di Rumah Film. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film A Flames Have Died. Film ini telah dirilis pada tahun 2015. Film ini menceritakan balas dendam dua orang wanita kepada para pria yang telah memperkaos mereka berdua, yang dimana film ini akan membuat nafsu makan kalian menjadi menurun setelah melihat aksi barbar dari mereka berdua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan para remaja yang sedang mengadakan oplosan. Wanita ini bernama Katie dan yang ini bernama Sloan. Setelah meminum obatan tersebut, mereka semua menjadi sangean. Akibat obat tersebut, mereka juga berimajinasi seakan-akan itu adalah nyata, sehingga salah satu dari mereka merasa dirinya sedang mengejar sesuatu. Scene kemudian berpindah memperlihatkan Katie dan Sloan sedang membicarakan tentang paman Katie, yang dimana paman Katie merupakan seorang agen FBI. Ketika Sloan mendengarnya, ia sangat ingin mempunyai pacar seorang agen FBI. Sloan meminta kepada Katie bahwa dia ingin sekali digenjot oleh paman Katie. Katie mengatakan itu adalah permintaan yang amat konyol. Tiba-tiba datanglah ibunya yang bernama Abby. Dia memberitahukan kepada mereka berdua bahwa paman Katie sebentar lagi akan datang untuk mengantar mereka berdua pergi ke peternakan. Tak lama kemudian pamannya datang, lalu mereka pun meminta izin kepada ibu Katie untuk pergi. Di dalam mobil, Sloan merayu paman Katie yang bernama Jason itu. Dia bertanya apakah Jason sudah punya pacar atau belum. Jason lantas menjawab ia sudah memilikinya, yang bernama Gemma, dan mereka nantinya akan bertemu di rumah Jason. Tiba di sana, Gemma langsung menyambut mereka dengan baik dan ramah. Kemudian dia menyuruh Katie dan Sloan untuk beristirahat karena perjalanan mereka masih jauh. Keesokan harinya mereka pun berangkat dan berhenti di sebuah minimarket. Di saat mereka sedang mengobrol, muncullah sebuah mobil yang dikendarai dua orang pria. Mereka tersenyum kepada Katie dan Sloan. Mereka berdua pun merasa laki-laki itu menyukai mereka. Kemudian mereka meminta kepada Jason mengantarnya cukup sampai di situ saja, karena nantinya mereka akan naik bus untuk menuju perjalanan ke peternakan. Akan tetapi Jason merasa khawatir kepada mereka berdua. Jason berkata jika sudah dalam perjalanan atau sudah tiba di peternakan, dia menyuruh mereka agar mengirim pesan dan ditambahkan sebuah kode rahasia di akhir pesan agar dia percaya yang mengirim pesan itu adalah mereka berdua. Mereka lalu pergi ke sebuah warung dan meminta izin kepada pekerja di sana untuk menumpang pergi ke WC. Tiba-tiba muncullah dua pria tersenyum kepada mereka tadi yang menghampiri mereka. Pria ini bernama Jet dan yang satunya lagi bernama Lucas. Mereka berdua adalah kakak beradik. Di sini mereka saling berkenalan satu sama lain. Mereka juga membicarakan tempat tinggal dan tujuan mau kemana. Tak lama kemudian Jet mengatakan bersedia mengantarkan mereka untuk pergi ke tempat tujuan mereka. Katie lalu memberikan kode kepada Sloan untuk tidak menerima ajakan tersebut karena ia takut mereka bukan orang baik. Jet dan Lucas lalu mengatakan jika kalian tidak mau juga tidak apa-apa. Jet dan Lucas pun keluar dari sana. Lalu Sloan meyakinkan Katie bahwa tidak akan terjadi apa-apa karena mereka sepertinya orang baik. Katie kemudian menyetujuinya dan mereka pun pergi bersama mereka berdua. Di perjalanan mereka diberhentikan di sebuah rumah dan ternyata rumah itu adalah rumah Jet dan Lucas. Katie dan Sloan lantas bertanya kenapa mereka dibawa ke sini. Jet menjawab ini rumah kami, jangan khawatir. Sebelum melanjutkan perjalanan, mari kita makan terlebih dahulu. Kemudian muncullah ibu Lucas dan Jet. Ibu Lucas langsung menyuruh mereka berdua untuk masuk. Saat sedang makan, mereka merasa pusing dengan makanan yang diberikan tersebut. Mereka berdua sadar mereka telah dibius melalui makanan tersebut. Mereka pun lalu mencoba kabur dari rumah tersebut. Akan tetapi berhasil ditangkap lagi oleh Lucas dan Jet dalam kondisi pingsan. Scene kemudian berpindah di tengah hutan. Saat terbangun, Katie dan Sloan sudah berada di sebuah kontainer dan mereka juga dirantai di sana. Lalu muncullah Jet dan berkata, di dalam sana sudah ada tempat tidur, WC dan kamar mandi, dan makanan akan kami bawa setiap harinya. Katie lalu bertanya untuk apa mereka melakukan semua ini. Jet mengatakan kalian berdua akan kami jadikan pemuas otong kami setiap harinya dan kapanpun yang kami inginkan.
Katie dan Sloan mendengar hal itu, mereka berdua hanya bisa pasrah dan sedih akan hal tersebut. Mereka tidak bisa buat apa-apa karena telah dirantai. Kemudian muncullah seorang pria yang bernama Boris. Dia merupakan teman Jed dan Lucas. Dia ditugaskan untuk mengawasi mereka berdua agar tetap sehat dan fit saat digenjot. Boris yang mengetahui tentang pesan yang dia baca di handphone Katie, lalu dia bertanya kode apa yang mereka pakai di saat membalas pesan kepada keluarganya. Katie lalu memberikan kode tersebut, akan tetapi kode itu ternyata bukan kode yang asli. Di saat mereka mandi, tiba-tiba saja muncullah salah satu sheriff dan menodongkan pistol kepada mereka. Sheriff itu berkata, "Apa yang kalian lakukan di sini?" Katie dan Sloan lalu bersembunyi di belakang sheriff dan mengatakan bahwa mereka telah diculik. Akan tetapi itu hanyalah akting dari si bangke tersebut. Ternyata dia juga merupakan teman Jed dan Lucas. Kemudian sheriff itu bilang 2 jam lagi dia akan kembali untuk menggenjot Katie. Setelah selesai menggenjot Katie, Sloan lalu keluar untuk memeriksa keadaan Katie. Di sini terlihat Katie yang merasa perih akibat rudal sheriff tersebut. Kemudian scene berpindah ke rumah Jason yang terlihat sangat khawatir kepada mereka berdua. Dia bertanya kepada pacarnya akan nasib mereka berdua. Pacarnya menyuruh Jason untuk tetap tenang dan berpikir positif. Balik lagi kepada mereka, di sana muncul seorang pria lagi yang entah siapa namanya. Pria ini mengalami gangguan mental sebab ditinggal oleh sang kekasih. Dia lalu memilih Sloan untuk melakukan cangkul menyangkul. Ketika dia melihat Sloan yang terlalu cantik, dia pun membakar perut Sloan menggunakan api rokoknya. Balik lagi ke Jason, tampak dia sangat mengkhawatirkan keadaan mereka berdua karena dia merasa curiga dengan kode pesan yang salah dari mereka. Akhirnya dia memutuskan untuk mencari tahu keadaan mereka. Sedikit info, si Jason ini juga merupakan agen FBI yang cekatan. Balik lagi ke tempat Katie dan Sloan, di sini terlihat ada seorang pria yang menggunakan topeng datang menghampiri mereka. Pria ini siapa nanti juga akan ketahuan wajahnya. Pria itu lalu memilih Sloan untuk bercocok tanam. Sementara itu Jason telah sampai di kantor sheriff di mana mereka saling mengenal satu sama lain. Di sini Jason memberitahukan dia merasa keponakannya telah diculik oleh seseorang. Sheriff yang heran pun bertanya kenapa Jason tahu jika dia telah diculik. Dia menjawab jika pesan yang diterima menggunakan kode yang salah, dan sheriff pun menyuruh Jason untuk pulang karena sheriff akan ke tempat peternakan untuk mencari tahu informasinya. Di tempat Sloan dan Katie, mereka didatangi oleh Boris, dan di sini Boris marah kepada mereka karena telah membohonginya dengan memberikan kode yang palsu. Kemudian dia menyuruh Jack untuk menyingkirkan mereka berdua karena dia tidak ingin berurusan dengan petugas FBI. Dia juga mengatakan setelah dibunuh, buang saja keluar kota di mana mereka membuang para wanita yang sebelumnya. Di sini terungkap bahwa mereka melakukan ini bukan hanya kali ini saja. Katie yang mendengar hal itu secara diam-diam merasa terkejut dan berpikir untuk melakukan sesuatu agar mereka bisa kabur. Di sisi lain, Jason pergi ke sebuah warung yang terakhir mereka datangi. Dia bertanya kepada sang pelayan apakah melihat 2 orang perempuan yang kemarin atau tidak. Karena Jason melihat terakhir mereka masuk ke warung ini. Pelayan itu lalu mengatakan jika mereka pergi dengan sebuah mobil yang berwarna biru dikendarai 2 orang pria. Katanya sih pria tersebut menawarkan untuk mengantarkan mereka pergi ke sebuah peternakan. Dan Jason pun berterima kasih atas info yang diberikan kepadanya tersebut. Dia pun langsung pergi dari sana. Di tempat Sloan dan Katie di mana Jed dan Boris berencana pergi ke kota untuk mencari perempuan lain. Kemudian mereka memberi kunci borgol dan menyuruh rekannya untuk menjaga mereka berdua sampai sheriff tiba di tempat tersebut. Di saat tinggal mereka bertiga, Katie mulai membuat sebuah rencana agar ada kesempatan untuk melarikan diri. Kemudian dia membuka baju dan mengajak pria itu untuk bercocok tanam. Pria yang memiliki gangguan mental itu langsung terobsesi pada Katie tersebut. Secara perlahan Katie mendekatinya dan langsung menggigit leher pria tersebut tepat di urat nadinya. Pria itu pun wasted seketika. Tak lama kemudian sheriff pun datang dan melihat kalau temannya sudah tewas. Dan tiba-tiba saja mobilnya sudah dibawa kabur oleh Katie dan juga Sloan. Sampai di tengah jalan mereka berdua berniat untuk balas dendam dan memutuskan untuk pergi ke sebuah minimarket. Di sana mereka memilih bahan persiapan seperti benda-benda tajam. Mereka lalu bertanya kepada pemilik minimarket itu apakah dia kenal orang yang bernama Boris atau tidak. Ketika melihat mereka yang berlumuran darah, orang itu pun sampai-sampai menelan air liurnya. Setelah tahu keberadaan informasi Boris dari penjaga minimarket tersebut,
Mereka pun menuju ke tempat di mana Boris berada. Sementara itu Jason sedikit demi sedikit mencari informasi terkait mereka berdua, dan akhirnya dia menemukan sebuah informasi di mana ada nenek kembar memberitahukan mobil yang dia cari adalah mobil milik Boris. Kemudian dia meminta alamat dan menuju ke tempat Boris berada. Di tempat Boris dia mendengar suara musik yang hidup sendiri, dan tiba-tiba muncullah Katie dan Sloan yang melemparkan bola yang telah dilumuri paku, sehingga hal itu membuat wajah dan tubuhnya menjadi terluka akibat bola tersebut. Kemudian dia diikat di atas meja dan mereka bertanya siapa dan di mana lokasi pria bertopeng itu. Setelah diberitahukan, mereka langsung mengambil besi yang dibalut kawat tajam dan memasukkan ke dalam lubang anusnya, sehingga hal itu membuatnya wasted seketika. Tak lama kemudian muncullah Jason yang melihat keadaan Boris yang penuh dengan darah. Tiba-tiba ia mendengar suara mobil dari luar, sehingga dia tidak menyadari jika itu adalah keponakannya sendiri. Singkat cerita, Jason pergi ke tempat sheriff untuk memastikan keberadaan keponakannya itu, karena dia menemukan nomor ponsel sheriff di handphone Boris. Dan benar saja, dia juga salah satu teman mereka yang menculik keponakannya tersebut. Di sisi lain, di mana Katie dan Sloan telah menemukan pria yang memakai topeng tersebut, yang ternyata dia adalah si tukang penjaga gereja. Tak mau berbasa-basi lagi dan tak mau menunggu lama, mereka langsung masuk dan memukulnya hingga tak sadarkan diri. Di dalam mobil mereka berdua bernyanyi bersama dengan riang gembira. Dan ternyata si pria bertopeng itu diikat dengan rantai di belakang mobil mereka. Kemudian mereka berhenti di sebuah minimarket dan bertanya kepada si pria itu, jika mau beritahu sesuatu, beritahulah kepada mereka. Si pria itu sangat marah karena kesakitan terseret-seret dari tadi. Mereka pun tidak peduli dengan itu dan langsung membeli minyak dan membakarnya hingga tewas seketika. Di tempat lain, sheriff mengikat Jason di sebuah kursi dan memberitahukan sebentar lagi Jason akan menjadi mayat. Kemudian dia keluar dan membawa dua perempuan dalam keadaan terikat untuk digenjot. Tiba-tiba muncullah Sloan dan Katie dari belakang dan memukulnya hingga pingsan seketika. Kemudian dia diikat di sebuah kursi dan ditembak tepat di kepalanya. Lalu mereka menyuruh perempuan itu untuk membebaskan pamannya. Jason bertanya siapa yang menyuruh mereka berdua. Perempuan itu berkata dua perempuan yang tidak mereka kenal, tapi mereka telah pergi dari tempat tersebut. Sementara itu, Ibu Jet dan Lucas terlihat sedang meminum air, dan setelah dia minum, tiba-tiba saja terjatuh karena telah dibius oleh seseorang. Ternyata itu adalah ulah Sloan dan Katie. Dan ketika dia sadar, Sloan dan Katie memperlihatkan sebuah pertunjukan kepadanya, di mana anaknya si Jet telah ditangkap oleh mereka. Kemudian dia dipukul dengan kayu tepat di kepalanya. Merasa tidak puas, dia memukul secara bersamaan sehingga dia tewas seketika tepat di depan mata ibunya sendiri. Tidak sampai di situ saja, mereka juga membawanya dan memperlihatkan lagi di mana Lucas diikat oleh mereka. Kemudian ia mengambil sebuah pistol dan menembak tepat di kepalanya. Untuk menghilangkan sidik jari, Sloan menembaknya sekali lagi menggunakan tangan Lucas agar nantinya ketika diperiksa oleh polisi, seakan-akan Lucas yang membunuh dirinya sendiri. Ibunya merasa marah kepada mereka dan mengatakan kepada Sloan dan Katie mereka akan dicari oleh rekan-rekannya, dan mereka nanti akan merasakan akibat yang telah mereka perbuat. Katie dan Sloan menjawab bagaimana bisa mereka mencarinya, sedangkan mereka sudah dibunuh duluan oleh mereka berdua. Ibu Jet yang mendengar hal itu merasa sangat ketakutan dan panik. Tanpa kata maaf dan ampun, kemudian Katie mengambil pemotong rumput dan langsung memotong leher hingga terbelah. Di akhir film, mereka berdua meminta izin kepada ibu Katie untuk pergi ke kota New York tanpa meminta diantar oleh pamannya, karena pamannya tidak becus sama sekali. Akan tetapi ibunya merasa khawatir kepada mereka berdua. Lalu Jason memberitahukan kepada kakaknya tidak usah khawatir karena mereka berdua adalah perempuan yang bisa menjaga diri. Sampailah mereka berdua di sebuah bandara. Dari sinilah film selesai. Oke teman-teman, itulah alur cerita film kali ini. Semoga terhibur dan sampai jumpa.